Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan baik itu fisik maupun batin. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini kayaknya? Ya, Salwa, siapkan. Duduk yang rapi. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Udah tahu belum nama Bapak? Belum. Nama Bapak, nama saya namanya Bapak Rian Aprilian. Boleh kalian panggil Pak Rian, boleh Pak April, boleh Pak Ian, asal pakai nama yang sopan aja. Baik. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak mau ngecek dulu nih kehadirannya. Siapa di sini yang nggak hadir atau Hadir. nggak masuk sekolah? Hadir Semua, semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke pembelajaran, kita is breaking dulu biar pada semangat. Kelihatan kayak masih lesu nih. Ayo, coba berdiri. Iya, Pak. It's breakingnya mudah. Cukup perhatikan instruksi dari Bapak. Kalian apa? Ikuti. Ya, ikuti. Coba kalau Bapak bilang hai, berarti Halo. Ya, jawabnya halo. Kalau bilang halo berarti Hai. gerakannya gini. Kalau bilang halo gerakannya kayak gini. Wah. Nah, coba hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai berarti Jawabannya halo. Jawabannya halo. konsentrasi. Hai. Halo. Kalau hai berarti jawabannya Halo. halo. Oh iya, Bapak. Ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai hai. Hai, hai. Halo halo. Nah, selanjutnya kalau Bapak bilang satu, jawabnya tangannya ke ke pundak teman. Sambil bilang oi. Oi. Bisa? Bisa. Bisa, bisa? Sa. Bisa, Pak. Satu. Oi. Satu. Oi. Halo. Hai. Satu. Oi. Kalau Bapak bilang dua, jawabnya atau gerakannya gini. Asik, asik. Asik-asik. Ya, harus semangat dong, semangat. Asik-asik. Ya. Asik. Asik, asik. Asik-asik. Coba. Dua. Asik-asik. Satu. Oi. Dua. Asik-asik. Nah, yang ketiga gerakannya masih tangan kanan, tapi sambil pegang dagu temennya. Jauh, Pak. Jauh, Pak. Sambil bilang Ea. Bisa? Bisa. Coba. Tiga. Iya. Tiga. Iya. Nah, kayak gini ya. Ea. Bisa? Bisa. Coba. Tiga. Iya. Dua. Asik-asik. Satu. Oi. Tiga. Iya. Nah, yang gerakan keempat, gerakannya masih sama kayak gerakan tiga, tapi tangan yang kiri. Nah,
kebalikannya. Bisa? Bisa. Coba. 4. Oh, ya, betul. 4. Bisa, bisa? Bisa. Coba. Halo. Hai. Hai, hai. Halo. 1, Oi. 2, Asik. 3, 4. Olah. Sekarang boleh duduk. Kita lanjut ke pembelajaran. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengenai tumbuhan sebagai manfaat kehidupan. Coba di sini, apa sih itu tumbuhan? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Makhluk hidup. Angkat tangannya. Coba Rejika. Apa? Apa? Tanaman. Ya, betul, tanaman. Apa lagi? Ya, Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Daun. Daun. Akar. Ya, akar. Tumbuhan, Bapak jelasin ya. Ya, Pak. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Di planet lain nggak ada tuh tumbuhan, cuma ada di apa? Bumi. Ya. Dan tumbuhan itu memiliki banyak manfaat, dan tumbuhan juga memiliki bagian-bagian penting yang ada di dalam tubuhnya tersebut, seperti ada daun, ada batang, dan akar, sehingga bagian-bagian tersebut dapat menghasilkan makanannya sendiri, atau bisa kita disebut dengan fotosintesis. Nah, apa sih itu fotosintesis? Ada yang tahu? Ya. Bapak jelasin ya. Fotosintesis merupakan, boleh dicatat, fotosintesis merupakan proses pembuahan atau pembuatan makanan oleh tumbuhan. Pembuahan atau apa, Pak? Pembuatan. Hah? Apa tadi? Proses pembuahan atau pembuatan makanannya. Nah, proses pembuatan makanannya tersebut dibantu dengan klorofil pada daun dan juga dengan sinar matahari. Nah, di sini Bapak ada lagu nih tentang proses mengenai fotosintesis. Bisa, boleh berdiri semuanya. Boleh. Asik-asik nyanyi. Kasih. Ini Semuanya berdiri. Semuanya nyanyi bersama sambil bertepuk tangan. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. Baik, Pak. Nah, kita nyanyi bersama-sama. Tangannya sambil bertepuk tangan. kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Nah, ini yang disebut dengan proses fotosintesis. Ada cahaya matahari, ada karbon dioksida, ada oksigen. Yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis
belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan yang tadi kalian sebut seperti akar, daun, dan batang, dan masih banyak lagi. Nah, bagian-bagian tersebut akan dijelaskan oleh Bu Asri, Bu Guru yang kedua. Terima kasih. Sama Kak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah masih semangat ya untuk mengamalkan? Masih, Ibu. Gimana tadi belajar sama Parian? Udah ngerti? Sudah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Asri ya. Bisa dipanggil juga Ibu Sri. Oke, di sini Ibu mau jelasin bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kebetulan di sini udah ada. Bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, Buah, biji. Oke, di sini kita jelasin dulu yang pertama ya, ada akar. Akar itu apa sih? Akar itu adalah bagian yang penting bagi tumbuhan untuk menyerap menyerap air. Gitu. Nah, ini gambar akar ya, biar lebih jelas. Ini akar. Fungsinya apa aja sih? Yang pertama untuk menyerap zat air dan unsur hara tanah. Itu tuh fungsinya untuk tumbuhan kan membutuhkan air ya. Terkadang, nah akar ini fungsinya untuk menyerap air dari bawah tanah, lalu akan disebarkan ke bagian yang lainnya sehingga tumbuhan menjadi subur gitu ya, tumbuh. Yang kedua untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu untuk memperkokoh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa berdiri kayak gini tuh adanya akar. Nah, akar ini akan terus membesar seiring tumbuhan itu lebih besar juga, jadi lebih menopang gitu ya. Oke, selanjutnya ada batang. Nah, batang itu apa sih? Batang itu juga bagian tumbuhan yang penting untuk tempatnya tumbuh-tumbuhan lain, untuk bagian lain tumbuh gitu ya. Seperti daun, tumbuhnya kan di batang kan. Nah, ya itu tuh fungsinya apa aja? Yang pertama untuk menyalurkan air. Air yang tadi di akar itu diserap oleh batang dan akan disampaikan kepada daun dan juga kepada buahnya. Yang kedua ada sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. Nah, selain itu juga batang juga sebagai penopang penopang dari semuanya ya. Akar dari daun menopangnya pasti ke batang. Oke, yang terakhir ada tempat penyimpanan cadangan makanan. Tapi ini tuh di tumbuhan tertentu. Ada yang tahu kira-kira tumbuhannya apa? Enggak ya. Adanya yaitu di tebu. Tahu tebu? Tahu. Ya, tebu itu tempat cadangan makanan. Ada yang pernah nyobain rasanya tebu? Pernah. Manis. Bener, pasti enak ya. Enak. Ya. Nah, terus yang terakhir ada daun. Nah, daun itu adalah tumbuhan yang bertumbuhnya itu berhelai-helai, banyak gitu ya. Tapi banyak banget jenis-jenis daun ya. Nah, ini daun ini bertopangnya pada batang tadi ya. Nah, terus daun itu fungsinya untuk apa sih? Nah, karena tumbuhan itu nggak bisa pergi-pergi seperti manusia dan hewan untuk mencari makanan. Nah, di sini itu daun itu terjadinya proses pembuatan makanan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rian, ada fotosintesis. Nah, itu proses untuk cara tanaman membuat makanan gitu ya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua, terjadinya pengeluaran pertukaran oksigen. Nah, itu disebutnya stomata. Nah, stomata itu tempat terjadinya penukaran zat oksigen dan karbon dioksida. Kalau di bawah pohon biasanya tuh suka sejuk gak sih ya? Ya. Ya, itu tuh karena menghasilkan oksigen. Yang kedua untuk keluarnya air yang berlebihan. Tahu kalau pagi-pagi suka ada embun? Tahu. Nah, itu salah satu proses tumbuhan untuk mengeluarkan air yang terlalu
kelebihan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, coba disebutkan lagi bagian tumbuhan apa aja? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Iya, benar. Apa aja fungsi dari akar? Menyerap Menyerap air. Iya, benar. Coba sebutkan ya salah satu aja fungsi dari batang. Menopang. Iya. Keseluruhannya. Iya, benar. Coba satu lagi, satu orang aja untuk jawab apa fungsi dari daun? Apa? Sebagai dapur tanaman atau pengawal. Iya, benar. Tepuk tangan buat temennya. Yeay. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Guru selanjutnya ya. Ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Baik ya, setelah tadi ada Pak Rian, kemudian ada Ibu Asri, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang apa ini? Tumbuhan. Ya, betul. Bunga, buah, dan juga biji. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Kenalkan nama Ibu Anissa. Baik, langsung saja. Ya, Bu. Nah, Ibu ada gambar kecil ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan, Bu, ya, Ya. Yang pertama ini apa? Bunga. Ya, betul sekali, bunga. Ada yang tahu fungsi bunga? Enggak. Ya, fungsi bunga ini untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, di dalam bunga ini ada benang sari. Benang sari ini untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Untuk kelamin. Oh iya, betul, alat kelamin jantan. Dan untuk di sini juga ada putik. Putik ini untuk apa? Kelamin betina. Ya, betul. Kemudian ada fungsi buah. Ada yang tahu fungsi buah? Untuk dimakan manusia, Bu. Bisa. Ada yang suka buah? Suka. Sukanya buah apa? Buah naga. Ya, sekarang lagi musim ya. Ya. Segar kayaknya ya. Ini lah. Iya. Fungsi buah untuk apa ya? Cadangan makanan. Ya, betul. Terus buat pelindung biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Ya. Kemudian ada ini kelihatan nggak apa? Kelihatan biji. Iya, pinter ya, untung aja bukan kelapa ya, ini biji. Ya, fungsi biji yaitu untuk yang tahu? Enggak? Nggak tahu, Bu. Nah. Tunasnya untuk menumbuhkan tumbuhan. Iya, bisa. Maka tumbuhan baru ya kalau biji. Tempat menyimpan cadangan juga bisa. Oh iya, tadi akar masih ingat nggak? Menyerap air. Iya. Betul. Terus ada Batang. Untuk menopang. Kemudian daun. tumbuhan yang berhelai. Ya, pinter. Kemudian bunga ada yang ingat? Perkembangbiakan. Ya, pinter. Ada pinter-pinter ya kelas. Yeay. Ya. Iya dong, Bu. Ranking 1 semua, Bu. Alhamdulillah ya, nggak ada yang terakhir. Nggak ada. Kemudian lanjut lagi ya, buah. Buah ada? Cadangan makanan makhluk hidup. Ya, pinter. Satu lagi ada biji. Biji apa? Tunas. Iya, pinter. Jadi ingat ya, tadi fungsi tumbuhan ini pada ingat ya. Ya, Bu. Oh iya, Ibu ada tepuk tumbuhan. Anak-anak mau dengar? Mau. Oke. Semuanya dengar dulu ya. Tepuk tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama Ibu Martini Sudimensi. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Martini. Gimana tadi pembelajaran dengan Pak Ria? Sudah membahas tentang apa? Tumbuhan ya? Tumbuhan. Terus tadi dengan Ibu Asri? Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan dengan Ibu Anis? Bagian tumbuhan. Gimana, masih semangat nggak? Masih? Ya. Biar tambah semangat kita ice breaking dulu, tepuk semangat ya. Boleh. Boleh berdiri? Boleh. Kita lakukan dulu untuk tambah semangat pembelajaran ini. Kita tepuk semangat ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tepuk tangan. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Oke anak-anak, tepuk semangat. Semangat. Makasih, boleh duduk kembali ya. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Coba di sini. Kalian setuju nggak kalau tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia? Setuju. Boleh acungkan tangannya, siapa yang mau memberikan salah satu alasan? Iya, karena Kalau misalkan tidak ada tumbuhan, tidak ada kesejukan, betul. tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Siapa lagi? Boleh? Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber makanan bagi Betul manusia. sekali, Ibu hidup. Betul. Ayo. Kalau misalnya ada tumbuhan, jadi kalau dia nggak banjir. Betul sekali, biar tidak banjir. Ada lagi? Sudah. Nah, salah satu manfaat tumbuhan yang tadi sudah disebutkan oleh adik-adik semua ya, oleh anak-anakku semua. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia itu sangat banyak. Kita nggak kebayang kalau kita itu hidup tanpa adanya tumbuhan. Bagaimana ya? Salah satunya adalah nih, penghasil oksigen. Penghasil oksigen ini tumbuhan tadi yang sudah dijelaskan oleh kalian bahwa tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Jadi kalau misalkan tidak ada tumbuhan, berarti kita bisa menghirup udaranya yang tidak bersih ya, tidak Ya. sehat. Terus yang keduanya ada sumber makanan. Nah, dari sumber makanan ini tumbuhan itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Coba bisa nggak salah satu dari sumber makanan itu akar apa yang bisa dimakan? Contoh tumbuhannya apa? Ubi. Nah, betul sekali. Singkong. Nah, betul sekali, pinter. Ubi, singkong ya. Ubi itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Misalkan misro, ya. Itu dari singkong ya. Combro itu dari singkong, tapi Kalau dari ubi, bola ubi. nah, kalau dari ubi bola ubi. Terus cemilan ya, dari ubi juga ada. Ubi, ya betul. Dari sumber makanan daunnya pun bisa dikonsumsi ya. Lalaban sebagai lalaban. Daun pepaya bisa, daun singkong bisa. Bahkan tumbuhan ini bukan hanya bermanfaat bagi manusia tetapi bagi hewan juga. Contohnya hewan yang memakan daun-daun Sapi. domba, sapi, kambing, domba, jerapah, betul, pintar. Nah, yang ketiga adalah mengendalikan suhu. Nah, di sini apa dengan tumbuhan itu mengendalikan suhu? Misalkan begini, akar itu kan fungsinya menyerap air, ya. Jadi kalau misalkan ada hujan terus menerus, kalau tidak ada tumbuhan itu tidak akan diserap oleh batang akar yang akan mengakibatkan banjir. Tapi kalau misalkan dengan adanya tumbuhan itu akan menyerap air dan akan menghasilkan kembali sumber-sumber energi seperti udara, karbon, oksigen. Jadi iklim di kita itu tidak menjadi
jumpling gitu. Kalau misalkan ada tumbuhan, air masuk, air turun diserap oleh tumbuhan gitu ya. Nah, yang keempatnya mengurangi polusi udara. Nah, sekarang kita lihat di kota besar, contohnya kota Jakarta, bahkan kota Bandung pun ya sekarang sudah merupakan kota besar. Di pinggir-pinggir jalan suka ada banyak tumbuhan tidak? Ya, Ya, ada pohon ya. Itu bagaimana rasanya kalau misalkan kita itu berjalan misalkan naik motor. Berjalan naik motor dengan adanya tanaman di pinggir jalan dengan tidak ada bagaimana? Beda enggak? Beda, karena tumbuhan itu bisa menyerap polusi udara ya, jadi bisa tersaring ya. Gitu. Mencegah perubahan iklim. Nah, yang tadi itu dia ya, mencegah perubahan iklim, tumbuhan bisa membantu iklim kita itu agar sirkulasinya teratur, antar hujan diserap, terus nanti tumbuhan juga menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen. Yang kedua, tiga, empat, lima, enam, yang keenamnya menjaga kesehatan mental. Nah, di sini siapa yang senang kalau kita itu melihat tumbuhan, melihat bunga-bunga, senang nggak? Senang. Kadang kalau kita belajar beda ya, kita belajar melihat misalkan lahan yang gersang dengan kita belajar ada di suasana yang asri, rindang, beda ya. Itu juga bisa merubah kesehatan, ibaratnya energi dalam kita. Kalau kita berdiam di suatu tanaman, di suatu tempat yang banyak pohon-pohon, itu merasa kita itu rileks, betul nggak? Betul. Ya, apalagi banyak bunga-bunga warna-warni itu membuat energi di dalam tubuh kita itu menjadi lebih santai, lebih enak gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Terus yang ketujuh ada sumber obat-obatan herbal. Nah, di sini kita bisa lihat sumber-sumber obat-obatan herbal itu banyak sekali dari tumbuhan. Misalkan dari batang akarnya ada, dari daunnya ada. Contohnya ini daun kelor, ya. Daun kelor itu sangat banyak fungsinya untuk antioksidasi tubuh. Misalkan sebagai pencegah kanker. Daun sirsak, juga daun kersen, Daun sirih. nah daun sirih, binaho. Kalau dari akarnya, dari akarnya misalkan ada jahe ya, jahe, mulawak ya, banyak sekali. Terus yang kedelapan ada menjaga kualitas tanah. Nah, jadi kalau misalkan tumbuhan ini bisa membantu agar kesuburan tanah kita itu baik ya. Kalau tidak ada tumbuhan mungkin tidak ada itu yang namanya tanah itu menjadi gersang, terus air-airnya itu tidak terserap dengan baik dengan tumbuhan. Mengatur siklus air. Nah, ini juga tadi ya yang bisa sama dengan mengendalikan suhu, ini mengatur siklus air. Terus yang terakhir adalah meningkatkan mood dan konsentrasi. Nah, meningkatkan mood ini dan konsentrasi misalnya seperti apa? Tahu nggak ada bunga lavender? Nah, kalau misalkan anak-anak menemukan bunga lavender atau bunga melati, nah bunga melati itu kita cium, ada wangi nggak? Ada aroma, wangi, aroma segar ya. Terus merasa apa? Mood kita kadang tenang, betul. Kita cium aroma bunga lavender, ini enak wangi. Terus cium bunga melati, enak wangi. Nah, itu adalah salah satu juga manfaat dari tumbuhan. Tetapi hal yang paling besarnya adalah tumbuhan itu adalah sebagai penghasil oksigen dan sumber makanan ya. Baiklah, mungkin materi dari Ibu cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ada lagi kepada Pak Denny untuk materi selanjutnya. Oh iya, sebelum Ibu pamit, Ibu ada ini apa? Lembar kerja LKPD pembahasan dari materi-materi sebelumnya. Nah, membahas ya. Coba nih, Ibu punya LKPD, nanti mau diisi dulu sebentar ya. Ini mengulang pembahasan yang sebelumnya.
yang tadi dibahas ya, seperti ini. Itu nanti bisa diisi, di sini bisa dituliskan ini apa, ini apa, ini apa. Kalau itu langsung diisi saja. Yang tenang aja jawabnya. Gimana, bisa nggak jawabnya? Bisa, Bu. Bu. Semangat ya. Tuh, nanti di situ ada sebutkan salah satu manfaat tumbuhan. Siapa yang sudah? Oh ya, boleh dikumpulkan. Iya, ini dengan Saski, sudah Saski, sudah dengan Salwa, bentar. Anggia ini seperti nama perempuan ya? Ya. Saya perempuan. Tetapi enggak kok, ya ganteng Anggia ini. Makasih. Ya, di sini Bu sudah dapat ya lembar kerjanya. Ada Tampi Alvina. Apa dia bagus. Rezika. Bagus. Yoma. Anggia. Bagus, semuanya hebat. Salwa, pinter. Saski hebat ya. Alhamdulillah nih jawaban-jawabannya sudah pada tepat, berarti tadi menyimak dengan betul ya. Ya, betul. Anak-anak pinter, anak-anak hebat, pokoknya harus terus semangat belajar ya. Ya, Bu. Siap. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Ibu nanti akan simpan ini sebagai bukti nilai. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Selanjutnya nanti akan ada Pak Deni untuk melanjutkan materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Denny Firmansyah, bisa dipanggil dengan Bapak Denny. Sebelumnya kalian belajar tentang apa sama Ibu Martini? Manfaat tumbuhan dan manusia. Baik. Sekarang kita belajar tentang. Jadi Bapak akan menerangkan 4 kunci sukses. Yang satu, kreativitas. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, kolaborasi. Nah, Bapak di sini juga akan menjelaskan tentang 7 langkah menjaga kelestarian alam. Yang satu, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan menimbulkan Banjir. apalagi Polusi udara. tercemarnya air, Longsor. longsor, Polusi udara, bau, Pak. Jadi bau kayak salon Pak. Siapa yang Bau, Pak. Bercanda. Nah, yang kedua, tidak membakar sampah. Polusi udara sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Karena itu dapat menyebabkan apa? Kesakitan, kerusakan
sore hari, pagi hari belum beraktivitasnya. Ya, Pak. Nah, yang ketiga, tidak melakukan illegal logging. Illegal logging itu apa sih? Ada yang tahu kan sini? Gak tahu, Pak. Penebangan hutan yang Sembarangan. tidak sah, sembarangan. Oh. Kalian suka lihat ya, nggak kalau ada orang yang dari hutan. Suka, Pak, dekat rumah. Ya kan, Pak. Pak, ada yang nebang pohon. Nah, penebangan hutan itu tidak boleh ya, apalagi kalau tidak ada izin. Iya. Yang keempat, mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah itu gimana coba? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak Tidak membeli makanan menggunakan plastik. Oh, iya. Membawa bekal dari rumah, membawa tempat makan dari rumah. Tempat makan dan tempat minum dari rumah. Mengurangi menggunakan sampah plastik sekali guna, tidak berlebihan. Iya. Yang keenam adalah mengendalikan Produk daur ulang. Produk daur ulang itu apa saja sih? Coba bisa dibikin apa? Tempat pensil dari botol. Tempat Ya. sampah Figura dari kardus. Iya, dan Masih yang paling Lampion dari botol. Kincir angin dari aqua gelas. ya, pinter sekali. Iya. Ya dong. Kan mulai tadi. Asik. Bisa buat tempat pensil, apalagi Tempat sampah. Figura. Tempat Lampion, kincir kincir angin. Pot bunga. bunga, Tas bisa Tas dari bungkus kopi. bisa bikin tas, juga di Karpet. karpet, apalagi bekas apa juga bisa di Hias. jasa jendela, bisa pintu. Bunga-bunga. Nah, Terakhir. yang terakhir, Menghemat energi. kalian kalau bangun tidur suka mematikan listriknya nggak? Suka. Anggiang Bapak. Takut. Kenapa nggak dimatiin? Takut gelap ya. Takut Iya. kan ya, Mas? Yang mah takut gelap nanti. Fobia. Gelap nanti. Iya. Udah hantu ya? Iya, namanya mirip husky. Nggak boleh gitu. Lalu menghemat energi itu tidak. Kalau kalian bangun tidur harus mematikan listrik. Kalau habis nonton TV, kalau udah nonton TV, TV-nya dimatiin ya. Nah itu. Nggak dipakai. Matiin lampu di siang hari. Ya, matiin lampu di siang hari. Nah, kalian kalau di rumah, kalau ada barang bekas suka dibikin kerajinan nggak? Suka. Pernah. Dibikin hiasan. Bikin hiasan apa? Biasanya. Nah, apalagi? Coba sini, siapa yang suka membuat kerajinan? Kamu bikin kincir angin kemarin ya? Bikin kincir angin dari botol. Terus bikin pot dari Aku bikin tempat pensil dari aqua botol. Kamu? Aku bikin kalender dari kardus. Kamu? Dia bikin apa sih? Dia bikin apa? Dari apa? Dibantuin ya. Dibantuinnya. Aku bikin celengan bentuk babi dari. Kenapa bentuknya? Lucu. Kenapa babi? Kayak Sasuke. Lucu tahu ya. Nggak apa-apa, babi kan lucu. Oh iya, lumayan.
Apakah ada yang mengerti? Mengerti, Pak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya dalam keadaan Sehat. Oke. Bagaimana, masih semangat? Tidak. Tidak, Tidak. Bu. Karena dengan ibu adalah pembelajaran terakhir. Coba ikuti dulu arahan ibu sebelum pembelajaran dimulai supaya kita lebih semangat ya. Ya, Bu. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sekali lagi ya. Ya, Siap? Bu. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siapa ini? Salah. Lagi ya. Ya. Harus kompak semuanya, siap? Bu, Oke. siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, mantap. Satu kali lagi. Tepuk diam. Diam. Oke, baik. Tadi sudah belajar dengan siapa saja? Pak Rian, Pak Denny, Bu Asri, Bu Anis, Bu Martini. Oke. Sudah belajar apa saja? Manfaat tumbuhan, bagian tumbuhan, dan fotosintesis. Terus tadi yang sebelumnya sama Pak Dini tentang apa? Menjaga kelestarian alam. Oke, menjaga kelestarian alam. Ibu mau tanya, bagian-bagian tumbuhan ada berapa? Ada? Berapa? Apa saja coba sebutkan? Batang, daun, bunga, buah, biji. Oke, itu adalah bagian-bagian Tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki akar, memiliki batang, daun, ya. Coba mau tanya, siapa yang bisa jawab ya? Fungsi daun apa? Apa? Siapa ini? Ilma, apa Ilma? Tumbuhan yang berhelai terus buat nyimpan makanan. Oke, iya, mantap. Terus fungsi batang, coba Tanti yang belakang apa? Menopang semua tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Sudah pada bisa ya? Sudah tahu fungsi-fungsi tumbuhan itu apa saja? Kita tidak hanya tahu, oh ini tuh tumbuhan, tapi kita juga harus tahu bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya. Oke. Nah, selanjutnya menjaga kelestarian alam. Tadi ada apa saja? Tidak membuang sampah. Tidak menebang pohon sembarangan. Mengurangi. Kalau menebang pohon sembarangan akibatnya akan apa ya? Banjir. Kekeringan, longsor. Terus kalau menebang pohon, membuang sampah sembarangan, Banjir. berarti airnya airnya akan tercemar. Itu makanya kita harus menjaga tuh tumbuhan agar kita bisa melestarikan alam dengan baik. Oke. Nah, di sini ibu memiliki satu permainan. Permainannya itu ibu memiliki pulpen ini, pulpen merah. Cara mainnya nanti pulpen ini diputarkan ke temannya ya. Ibu mulai dari sawah, nanti sawah ke Saski dan seterusnya ke belakang, maju lagi ke depan. Oke? Oke, Bu. Nah, tapi sebelum memulai permainan ada satu lagu dulu. Kita hafalkan dulu ya. Ya.
kalimat bareng-bareng. Nadanya nada kolomku ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Hafal? Hafal. Benar apa? Coba ibu mau Tanti deh yang nyanyi sendiri, bisa gak? Bisa ya? Sambil berdiri ya. Oke. Di depan. Kamu di situ aja. Kita adakan Tanti menyanyikan lagu bagian dari fungsi tumbuhan. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Tanti. Oke, sudah hafal ya lagunya ya? Nah, kita akan mulai permainannya. Di sini ada pulpen, nanti dipegang sama Salwa pertama ya. Nah, ibu akan memutarkan lagunya. Kalau lagunya berhenti, otomatis pulpennya berhenti juga ya. Nah, berhentinya di siapa? Nanti di tempat perberhentian itu ibu akan kasih pertanyaan dan harus dijawab dengan benar. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Siap ya. Sambil nyanyi bareng-bareng ya. Ambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Cepet dong. Kemana? Depan. Tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral
gambar daun. Daun adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, Anggi, daun ini kan daun berbeda-beda ya bentuknya. Nah, daun ini bertulang daun apa? Tulang daun? Menyirim, Ibu. Apa, Anggi? Menyirim. Oke, menyirim. Bagus, tepuk tangan, nggak apa-apa, tepuk tangan buat Anggi. Terima kasih. Oke, ya sudah hafal? Sudah saja permainannya. Nah, untuk itu kita masuk ke kesimpulan. Di sini kesimpulannya Ibu bacakan ya. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua karena tumbuhan merupakan sumber makanan untuk manusia dan hewan. Tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak tahu akan seperti apa kehidupan di bumi. Maka kita harus mencintai alam dan melestarikan alam, salah satunya dengan merawat Tumbuhan. Nah, itu ya. Salah satunya kita harus merawat tumbuhan. Tidak boleh dicemari, tidak boleh ditebang sembarangan. Kita harus cinta terhadap Tumbuhan. karena tumbuhan juga termasuk makhluk Hidup. Oke, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu ya. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rian, Bapak Denny, Bu Asri, Bu Anis, dan Bu Martini bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian ya. Siap? Siap. Ya, harus siap ya. Harus mencintai itu Tumbuhan. harus memanfaatkannya dengan baik. Oke. Kayaknya lagi, Bu. Ini lagi sekali Nyanyi lagi lagi, Bu. sebelum ditutup kita nyanyi Biar ya. makin semangat. Oke, biar makin semangat. Nah. Lagi ya. Harus semangat terakhir. Fungsi bagian tumbuhan apa yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Ore, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu saja ya dari Ibu. Intinya harus selalu semangat belajar dan